Bruder, Bapak Ibu Guru, para orang tua, dan juga teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi dan berkah dalam. Pada kesempatan hari ini, marilah kita merenungkan bacaan Injil hari ke-27 pada bulan September tahun 2021. Sembari memperingati jasa Vincentius A. Paulo. Sebelum kita merenungkan bacaan hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa menjalani hari hingga detik ini. Tolong bimbing kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami mengetahui makna dari setiap keputusan yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang, kami akan merenungkan bacaan Injil, dan kami berharap dengan setiap yang kami renungkan dapat membuat jiwa kami menjadi lebih dekat denganmu dan menerapkan segala kebaikan di kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Zakaria bab 8 ayat 20-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi." Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Renungan hari ini, Allah memuliakan Yehuda dan Israel. Hal itu berdampak tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, mereka harus memancarkan kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain. Intinya adalah Yehuda dan Israel harus menjadi pelaku firman Allah. Mereka ingin mengenal Allah Yehuda dengan tujuan ingin melunakkan hati Tuhan dengan mencarinya. Akhirnya, mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Mereka berkata akan mengikuti Allah Yehuda. Kehebatan dan kemahakuasaan Allah Yehuda akan terus diperbincangkan. Allah Yehuda akan menjadi buah bibir dan dicari bangsa lain. Inilah yang disebut berbuah ranum berlipat ganda, sehingga bangsa lain pun ingin ikut menikmatinya. Yesus memerintahkan para murid untuk hidup berbuah. Yesus berkata, "Jika kamu tinggal di dalamku, maka kamu akan berbuah. Buahnya bisa beratus kali lipat ganda, sehingga orang lain memuliakan nama Yesus." Seperti yang dilakukan oleh Santo Vincentius A. Paulo yang awalnya ia merupakan seorang anak dari petani yang kurang mampu. Suatu hari beliau mengikuti perjalanan kapal, tetapi kapal yang ditumpanginya diserang oleh bajak laut. Vincentius A. Paulo ditangkap dan dijual sebagai budak. Setelah sekian lama ia menjalani hidup sebagai budak. Akhirnya ia berhasil kembali ke Perancis. Ia memilih untuk melayani paroki selama 10 tahun. Dalam perjalanannya, ia mengumpulkan imam praja untuk mewartakan Injil di tempat-tempat terpencil dan sempit. Kegagalan demi kegagalan untuk mendapat penghasilan membuat Vincentius A. Paulo berpikir, apakah Tuhan menghendaki dirinya? Karena ia mencari penghasilan untuk diri sendiri kepada Tuhan dengan mewartakan Injil dan berkhotbah. Ia bersama romo-romo kongregasi mesti mewartakan Injil ke tempat-tempat yang belum terlayani oleh iman. Kemudian beliau mendirikan Serikat Suster Putri Kasih untuk melakukan kegiatan amal. Vincentius A. Paulo merupakan salah satu nama yang berkontribusi besar dalam mewartakan Injil. Beliau mengubah wajah gereja yang memperhatikan orang kaya kepada gereja yang menyambut dan melayani orang miskin. Ia juga merevolusi gereja Katolik dalam pendidikan seminari bagi para calon imam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai murid Kristus,
Kita wajib menjadi tanah yang subur, agar firman Allah bertunas dan bertumbuh, sehingga pohonnya akan menghasilkan buah ranum yang bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Dengan demikian, hal yang perlu kita renungkan adalah buah hidup apa yang sudah dan sedang Anda hasilkan selama ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan hari ini, agar kami bisa berbuah dan bertumbuh sehingga dapat berguna bagi orang lain. Dengan merenungkan Injil dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, tolong bimbinglah umat-Mu ini untuk menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.